Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik kawan-kawan, jadi saat ini kita akan mendengarkan materi mengenai elektronika daya. Terlebih khusus adalah mengenai penyearah daya. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Bu Erna Alimudin STMN dari program studi teknik elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Apa itu penyearah daya? Jadi penyearah daya merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinusoidal menjadi tegangan luaran dalam bentuk tegangan searah yang tetap atau kita kenal sebagai listrik DC. Jadi penyearah daya ini juga sering kita kenal sebagai rectifier ya dalam istilah bahasa Inggrisnya. Atau kemudian jika sumber tegangan masukan untuk mencatur rangkaian penyearah daya dapat digunakan tegangan bolak-balik 1 pas dan 3 pas. Oke. Nah, inputnya AC, siklus positifnya jika digambarkan seperti ini, maka ini forwardnya ke sana, ini reverse-nya. Oke. Maka ketika siklus positif, maka akan forward diteruskan oleh dioda. Tapi ketika siklus negatif ke bawah, maka arusnya akan melewati sini, akan diblok oleh dioda. Jadi ditegaskan kembali bahwa dioda atau penyearah atau rectifier inputnya itu berupa 1 pas gelombang AC. Outputnya itu baru menjadi DC. Tapi kalau inputnya DC, maka fungsinya bukan sebagai penyearah, tapi sebagai penurun tegangan atau dropper diode. Nah, itu nanti mungkin ada pembahasan lainnya. Jadi untuk yang sekarang penyearah itu inputnya adalah listrik AC, outputnya berupa listrik DC. Oke. Di sini dioda berfungsi sebagai saklar sekaligus melakukan pengubahan dari sumber bolak-balik menjadi tegangan searah ditinjau dari tegangan luaran yang dihasilkan. Terdapat jenis komponen tegangan, yaitu tegangan searah rata VDC dan tegangan searah efektif root mean square RMS atau VL. Nah, saat dioda itu forward, maka akan terjadi akan terjadi penurunan tegangan dari tahanan atau tegangan forward dioda, yaitu 0,7 volt ya. Oke, kemudian ini bisa dibaca ya kawan-kawan. Nah, jadi sebagai contoh, jika kita memasang rangkaian ini di Proteus, dapat terlihat bahwa tegangan output akan dihitung melalui 1 voltmeter di sini ya. Kemudian diodanya dipasang seri terhadap beban. Kemudian diambil melalui probe ke channel A dan channel B yang dapat terlihat. Nah, ini tegangan inputnya kan tadi VM-nya itu 5 ya, 5 volt. Oke. Nah, sedangkan ini tegangan output ya. Nah, tegangan outputnya itu dapat terlihat gini kan. Nah, yang siklus lihat ini. Jadi tidak ada perubahan frekuensi output ya. Yang ada adalah pada titik ini kan masuk dalam siklus negatif. Nah, siklus negatif ini tidak diteruskan oleh dioda. Oke. Kemudian masuk siklus positif di sini, makanya diteruskan. Tapi magnitud dari gelombang output itu setara dengan 1/2 dari VM. Makanya di sini terhitung sekitar 2,5 atau 2,9. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan demikian daya luaran rata PDC dengan daya luaran efektif adalah PDC kali VDC kali DC, atau daya yang diserap oleh daya yang diserap oleh resistor senilai dengan VL kali IL. Oke, ini kenapa tetap ada cos V? Karena di sini komponen AC-nya masih ada, sehingga jika
kita menggunakan penyara satu pas atau penyara setengah gelombang atau gelombang penuh, kalau terlihat diperhatikan tadi sebenarnya dia masih dalam bentuk gelombang, cuman gelombangnya itu semuanya ada di siklus positif seperti itu ya, sehingga tetap ada Cosby-nya, karena di sini bisa terhitung Cosby-nya. Oke, contoh, hitung arus tegangan dan rugi daya dari dioda pada sirkuit A, B, dan C berikut ini, di mana semua dioda mempunyai tegangan jatuh maju sebesar 1 volt dan tegangan balik breakdown sebesar 100 volt. Jadi ada forward voltage, ada reverse voltage. Jadi forward voltage itu adalah drop tegangan yang akan dirasakan di dalam setelah melewati dioda. Kalau breakdown voltage adalah pada saat dikasih sumber yang reverse dari ke dioda, maka maksimal dioda mampu menahan sebesar 100 volt. Oke. Ini contohnya. Ini ada 24 volt. Ada resistor 20 ohm. Ini ada dioda. Oke. Ini bisa dicari ya tugasnya ini. Oke. Ini tampilannya. Nah, P loss dioda. VD kali ID. VD kali ID itu berarti I 24 kurang 1 dibagi dengan 20 ohm. Ya. P loss-nya adalah 1 volt tegangan forwardnya tadi kali dengan ampere yang melewati, berarti sekitar 1,15 watt. Dan ID 0 ampere. I 180 kurang 100 volt bagi 24 ampere. Ya, P loss diodanya 100 kali 4 yaitu 400 watt. Ya, jadi pada saat breakdown itu P loss-nya lebih besar. Beban resistif induktif. Gambar 2 merupakan rangkaian penyara setengah gelombang satu pas dengan beban resistif dan induktif RL. Sedangkan gambar 2 dan 2B dan 2C menunjukkan bentuk gelombang hasil penyarahan. Proses penyarahan dapat dijelaskan melalui gambar 2A, B, dan C. Pada setengah siklus pertama dengan polaritas positif, dioda pada rangkaian penyara akan on karena polaritas tegangan pada anoda lebih positif dibandingkan katoda. Tetapi karena pengaruh tegangan yang tersimpan pada induktor, maka dioda terus on sampai waktu tertentu, beta. Akibatnya, waktu konduksi dioda menjadi lebih lama. Selanjutnya pada setengah siklus kedua dengan polaritas negatif yang dimulai dari beta, dioda pada rangkaian penyara akan off karena polaritas tegangan pada anoda lebih negatif dibandingkan pada katoda. Pada proses ini menghasilkan tegangan luaran dengan 0. Ya, dapat terlihat kalau bebannya adalah RL seri, kemudian kita pasang dioda di sini. Oke. Pada saat ini sama ya, ini tegangan input ya. Kan harusnya di sini tegangan kalau kita pakai sumber R, ya kan, maka kan output ini akan satu fasa ya sama inputnya, tetap di sini ya. Tadi harusnya sini naik. Nah, tapi kalau bebannya L, maka tegangan outputnya itu akan delay, terlambat. Ada di sini, baru mulai ada tegangan output. Kemudian baru dia naik dan off-nya akan telat karena diodanya akan terus terinduksi. Sini. Nah, perbedaan sudut pas inilah yang disebut sebagai Cosby. Ada V di sini. Perbedaan sudut antara tegangan input dan tegangan output. Nah, di sini proses ini diodanya sudah off. Ini akan selalu off. Di sini baru nanti muncul tegangan output. Oke ya. Oke. Nah, nilai komponen arus. Nah, ini ditentukan sebagai berikut. VDC VM dibagi 2V 1 kurang cos dalam kurung V tambah theta. Theta yang perbedaan sudut antara
input dan output ya. Jadi PM 1 kurang cos beta. Oke, dimana theta sama dengan beta dikurang V, dan theta adalah tangen, inverse tangen dari WL ini kan ZL ya sebenarnya, omega L per R. Jadi perbandingan antara ZL dengan R, ZR gitu ya, impedance. Jadi sudut itu adalah tangen, inverse tangen dari reaktansi dan resistansi. Seperti itu. Ini reaktansi, ini resistansi. Jadi kalau masih ada yang ingat segitiga daya, theta itu adalah ini di sini adalah R, di sini adalah L segitiga, maka ini sudutnya. Makanya untuk mencari sudut pakai tan D sa. L dibagi dengan R. Gitu ya. Oke. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa sudut konduksi dioda melebihi V sampai titik pemadaman. Tegangan luaran V0 dapat mencapai maksimum jika θ sama dengan 0. Keadaan ini dapat dilakukan dengan cara menambah dioda komutasi freewheeling diode yang dipasang paralel dengan beban RL. Ya, tegangan luaran seperti penyaras setengah lumen 1 fase beban dik. Tapi kalau kita menambahkan satu tegangan dioda di paralel, maka itu akan membuat outputnya akan sama dengan kalau kita pakai tegangan kita hanya memakai beban resistor ya. Nah, kalau tadi ada penyearah gelombang setengah gelombang, maka ada juga penyearah satu pas gelombang penuh. Nah, rangkaiannya seperti ini, terdiri dari 2 dioda ya. Kemudian sumbernya akan harus memiliki titik tengah di tap di tengah, center tap. Kemudian ada penyearah jembatan, satu pasang dioda satu sini, satu dioda sini, sehingga kalau tadi ini siklus positif gitu ya, siklus positif ya, berikan dia arah ke sana, ini akan diteruskan. Oke. Tapi kalau dia siklus positifnya di sini, ke sini akan diblok. Tapi kalau siklus negatif, maka kan ada yang begini, ini diteruskan, ini yang ngeblok, sehingga gambarnya seperti ini. Kalau ini input, ini tadi diteruskan oleh dioda 1, gelombang ini diteruskan oleh dioda 2, ini diteruskan oleh dioda 1, dan ini akan diteruskan oleh dioda 2. Begitu seterusnya, sehingga ya kan, D1 on, D2 on, D1 on, D2 on. Sehingga di beban atau di R itu akan merasakan gelombang penuh. Oke ya, bisa dipahami ya kawan-kawan. Oke. Kemudian pada gambar 3 merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh satu pas dengan beban R. Pada sisi sekunder trafo, polaritas positif terjadi pada setengah periode pertama dan kedua, sehingga dioda D1 akan on saat setengah periode pertama, sedangkan dioda D2 akan off. Sebaliknya, pada setengah periode kedua dioda 2 akan on, sedangkan dioda 1 akan off. Tegangan luaran searah dihasilkan ketika dioda D1 dan 2 on yang memiliki nilai tegangan searah rata dan tegangan efektif. Tetapi ketika dioda D1 dan D2 off, nilai tegangan pada dioda D1 dan sebesar minus salib Vm. Gambar 3 merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh satu fase jembatan dengan beban R. Jumlah dioda dalam rangkaian ini sebanyak setengah siklus pertama. Oke, ada lagi dalam selanjutnya menggunakan 4 dioda. Nah, ini contohnya. Jadi menggunakan 4 dioda. Pada saat di sini on lewat ini plus siklus positif on. Kemudian sini di blok masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Nah, kalau tadi bedanya ini kan di center tap.
sehingga tegangan output yang dirasakan di R itu setengah dari tegangan input ya. Nah kalau ini tegangan yang dirasakan ini full sesuai dengan tegangan sumber, tapi resikonya kita menggunakan 4 dioda, karena ketika ini siklus positif maju ke sini di blok, maju ke sini di blok, dirasakan di R, set, maju ke sini, lolos, baru kembali ke negatif. Pada siklus positif, siklus negatif, maka begini, hop, oke, kesana di blok, masuk ke D4, lewat sini, ini ke blok, oke, baru masuk ke rasa di sini, oke, sorry, siklus masuk sini, tag, baru masuk ke sini, oke, begitu seterusnya ya. Ini namanya penyearah gelombang penuh satu fase model jembatan, gitu ya. Dengan bentuk hasil penyarahan pada gambar, dapat ditentukan nilai tegangan luaran, VDC dan arus rata yang mengalir sebagai berikut, dikali 2. Kalau tadi kan 0,3 ya, 0,3 ini jadi 0,6. Selanjutnya nilai tegangan luaran efektif dan arus efektif Vm per akar 2. Jadi udah ini RMS nya 0,707 Vm, kayak gitu ya. Nah, ini baru gelombang penuh satu pas, sehingga yang dirasakan atau VRMS atau V efektif dari VL itu adalah 0,707 dari Vm. Tidak ada pemotongan tegangan, gitu ya. Sama P dibagi S, oke ya. Jika rangkaian dengan beban resistif induktif, maka nilai, jadi ini rangkaiannya dihubungkan dengan beban resistif dan induktif ya. Nah seperti ini ya, muncul harmonik, gitu ya. Harmonik itu adalah riak-riak. Jadi kalau membayangkan sinusoidal itu seperti gelombang di laut ya, maka harmonik itu adalah riak-riak yang menjalar di dalam gelombang itu. Jadi kalau dia nggak halus, muncul urutan, tergantung dari deret Fourier, nanti akan dipelajari di tempat lain. Seperti ini, masih setengah gelombang ya. Ini dengan tadi, ini juga masih setengah ya, pakai center tap. Yang dirasakan adalah seperti ini ya. Lihat outputnya itu masih 0,3 ya, dari setengah dari sumber dari ini, karena tadi dipakai center tap gitu. Oke. Kemudian setelah ada penyarah gelombang satu pasa, maka kita punya penyarah 3 pasa. Jadi intinya perbedaannya adalah pada penyarah 3 pas, inputnya merupakan sumber listrik AC 3 pas RST. Nah, rangkaiannya itu bisa menggunakan seperti ini. Jadi menggunakan ini, kalau ini penyarah setengah gelombang 3 pas. Oke. Nah, seperti ini munculnya. Oke ya. Nah, perbedaan antar fase VR, VY dan V masing-masing sebesar 2/3 atau 120 derajat. Baik. Nah, sementara cukup untuk penyearah gelombang. Mungkin jika ada pertanyaan bisa didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.